Oh iya, kita kembali lagi berjumpa malam ini. Jadi, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai tentang UFO dan alien. Karena saya yakin ini pasti bertanya-tanya, banyak yang bertanya-tanya soal kejadian ini, dan banyak yang penasaran apakah benar alien itu ada atau UFO itu ada. Karena kita ini terbatas dan pengetahuan teknologi dan sebagainya, maka ada banyak jin yang pasti sudah sering atau mengalami hal ini. Jadi jin ini akan membongkar mengenai tentang masalah UFO dan alien ini. Jadi silakan simak baik-baik hingga akhir. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, bagikan juga ke teman kalian biar tidak penasaran. Melanjutkan dari video yang kemarin, sekali lagi, yang ketinggalan silahkan tonton mulai dari part awal. Karena selama bulan puasa ini kita akan membongkar mengenai alam jin dan fenomena yang terjadi di Indonesia dan di dunia khususnya ya. Oke, mari kita lanjut. Salam cerdas. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan yang seru ini. Saya bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan adanya kapal cahaya yang seringkali muncul di hutan, lautan, dan ikut terlibat dalam pembajakan kapal-kapal yang hilang itu? Ya, ini soal kemarin juga ya, yang soal segitiga Bermuda. Mereka mengatakan bahwa ada makhluk luar angkasa dan merekalah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakakan itu. Dalam artian bahwa segitiga Bermuda itu merupakan pusat penelitian makhluk-makhluk cerdas dari planet lain. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Jadi yang belum mendapatkan tentang segitiga Bermuda ini silahkan cek video sebelumnya ya. Jinnya menjawab, Bukan mereka, sebab sekalipun aku telah melakukan penerbangan lebih dari 100 kali ke berbagai penjuru luar angkasa, aku belum pernah melakukan atau melihat makhluk-makhluk luar angkasa, sedangkan segitiga Bermuda sebagaimana rahasianya sudah aku sampaikan kepadamu. Jadi engkau memang punya informasi lebih dari yang engkau katakan kepadaku, betul kan? Tentu saja, tapi itu rahasia. Apakah juga merupakan rahasia untukku sesudah kita melakukan perjanjian selama ini? Kalau begitu, mari kita lakukan perjanjian persahabatan atas nama Allah. Jadi di sini kita mulai buka-bukaan. Dan jin ini juga sudah melakukan penerbangan dari penjuru dunia maupun keluar angkasa. Otomatis kalau memang UFO dan alien itu ada, pasti dia pernah menemukannya. Jadi simak sampai akhir. Aku bersumpah dengan nama Allah yang Maha Agung, bahwa aku betul-betul mencintaimu berdasarkan agama Allah. Aku tidak pernah berada di rumah seorang manusia begitu lama, seperti ketika aku berada di rumahmu ini. Aku pun mencintaimu dalam cinta sebagaimana yang dikehendaki Allah. Saya berkata kepada jin muslim sahabat saya, tetapi bagaimanapun saya yakin akan adanya makhluk cerdas selain jin dan manusia, serta malaikat, tetapi mereka berada di planet lain yang bukan planet bumi kita ini. Lalu apa jawaban jinnya? Tidak ada salahnya, Allah Maha tahu tentang itu, akan tetapi apa dalilmu? Katanya balik bertanya. Ya. Karena kita ini kan manusia selalu beranggapan bahwa ada makhluk lain selain manusia di bumi ini, dia entah itu UFO atau alien. Jadi jin ini menantang balik, apa dalilmu kalau memang ada? Dalil rasional yang ada dalam pikiranku dan dalil Al-Quran yang ku ketahui. Coba ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Tentang mereka itu Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,
Dan sungguh Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Berkaitan dengan ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, "Kalau aku sampaikan penafsiran ayat ini, niscaya kalian kafir, dan kafir kalian itu adalah pendustaan kalian terhadapnya." Disebutkan pula bahwa Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat yang berbunyi, "Dan bumi pun demikian pula," mengatakan kepada seseorang, "Engkau pasti tidak percaya bila aku mengemukakan penafsiran ayat ini, sehingga dengan demikian engkau menjadi kafir." "Apakah menurutmu bumi ini juga 7?" tanya jinnya. "Dari penegasan ayat tersebut memang begitu," jawabku. "Juga ada makhluk seperti kita?" tanyanya. "Apakah yang seperti itu sulit bagi Allah untuk menciptakannya? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya urusannya adalah jika Allah menghendaki sesuatu, maka Dia mengatakan, jadilah kamu, maka jadilah ia." Masih ada pula dalil rasional. "Apa itu?" tanyanya balik. "Hanya Allah lah yang mempunyai contoh yang paling baik. Akan tetapi, tidakkah masuk akal bahwa arsitek yang membangun Empire Building yang berlantai 102, yang katanya merupakan bangunan paling tinggi di dunia, hanya sanggup membangun satu gedung saja?" "Tentu saja tidak," jawabnya. "Jadi seperti itu pula lah halnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diragukan lagi telah menciptakan berbagai makhluk. Tidak penting bagi kita untuk mengetahui semuanya, sebab akal kita tidak akan sampai. Adalah tidak diragukan pula bahwa ketujuh bumi yang disebutkan dalam Al-Quran itu tidak diciptakannya tanpa tujuan apapun, dan bahwasannya ia dihuni oleh makhluk-makhluk yang bisa jadi seperti lebih tua daripada kita, dan bisa jadi pula lebih tinggi ilmunya. Sebab kalau tidak demikian, mengapa setiap Rasulullah memasuki satu desa selalu mengatakan, 'Ya Allah, Tuhan 7 langit dan bayangan-bayangan yang diperlihatkannya, Tuhan 7 bumi dan penghuninya, Tuhan setan dan kesesatan yang dilakukannya, Tuhan angin dan tiupannya. Kami memohon kepadamu kebaikan desa ini dan kebaikan penduduknya, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan penghuninya, dan kejahatan segala yang ada di dalamnya." Jadi doa ini juga itu dibaca, ini saya tambahkan ilmu lagi ya. Jadi doa Rasulullah ini dibaca ketika memasuki suatu tempat yang baru. Jadi kamu pun bisa menggunakannya. Ini merupakan dalil bahwa ketujuh bumi itu dihuni oleh sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah Maha tahu tentang semua itu. Apakah ada bukti tentang adanya komunikasi yang telah maju itu dengan manusia di planet bumi ini? Tanyanya. Banyak peristiwa yang telah terjadi, akan tetapi saya yakin bahwa hubungan itu adalah hubungan antara jin yang sudah maju, atau tugasnya, jin yang telah ditundukkan untuk melakukan suatu bersama-sama manusia yang menjadi pimpinannya. Sebab ciri-ciri engkau sebutkan tentang makhluk-makhluk tersebut sangat mirip dengan ciri-ciri jin. Sebagian besar dari mereka besar-besar. Saya pun tahu bahwa jin bisa menampakkan diri dalam sosok yang tinggi besar, di samping bahwa aroma mereka seringkali wangi. Saat sahabat saya itu terdiam, kemudian berkata, "Memang benar, sosok dan aroma seperti itu adalah sosok dan aroma jin." "Bagus," tukas saya. "Aku akan ceritakan kepadamu, wahai Mustafa, tentang sebagian ciri dan gambaran mereka, agar engkau bisa menyampaikan pendapatmu kepada aku." "Baik, insya Allah, aku akan mengemukakan pendapatku dengan sebenar-benarnya," katanya pula. Kemudian saya bercerita kepadanya, salah seorang di antara orang-orang Amerika pernah melihat benda asing yang berkaki 7. Sekali waktu melihat segerombolan manusia atau makhluk-makhluk
yang mirip dengan manusia. Beberapa di kebunnya. Mereka bersembunyi di antara pohon-pohon anggur yang ada di situ. Dengan marah, orang Amerika itu mengawasi orang-orang yang dengan seenaknya mencuri hasil kebunnya. Dia tidak bisa menahannya. Dia segera keluar dari rumahnya dan menuju ke arah orang-orang yang dikiranya pencuri-pencuri biasa. Akan tetapi, ketika Mas, demikian nama laki-laki itu, berada kurang lebih 10 meter dari gerombolan pencuri itu, tiba-tiba salah seorang di antara pencuri itu menghadap ke arahnya dan membidikkan satu senjata yang ada di tangan kanannya, kemudian memasukkan senjata itu ke sarungnya yang tergantung di pinggang kirinya. Mas merasa seluruh tubuhnya lemas. Dia tidak bisa menggerakkan kepala maupun anggota tubuh lainnya. Dia tidak bisa merasakan sesuatu untuk selamanya. Sesudah peristiwa tersebut dan telah bisa menjawab beberapa pertanyaan, Mas mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu pendek-pendek, sekitar 160 cm tingginya. Kepalanya sangat besar dan tidak sebanding dengan tubuh yang kecil dan pendek. Kepala mereka melekat di kedua pundak mereka tanpa leher. Jadi lihat langsung begini ya, tanpa leher. Mas juga menuturkan bahwa makhluk-makhluk itu berambut. Mulutnya seakan-akan sebuah lubang menganga dan matanya mirip mata manusia tetapi tidak beralis. Kulitnya berwarna terang, mirip kulit penduduk Eropa bagian tengah. Kedua pundaknya lebih besar sedikit dari kepalanya. Mas melihat bahwa dua makhluk yang berada di dekatnya memiliki dua tangan dan kaki. Tetapi dia tidak sempat melihat tangan dan telapak kakinya. Kedua makhluk yang tak dikenalnya itu mengenakan pakaian yang lembab, tanpa sambungan dan ketat mencetak sekujur tubuh mereka. Di pinggang kanan dan kedua makhluk itu bergantung senjata, sedang di pinggang kirinya tergantung ransel besar. Mas mengatakan, kedua makhluk tak dikenal itu kembali menuju pesawat mereka yang tingginya kira-kira 2,50 meter. Mereka terus menatapnya dari kokpit pesawat mereka yang agaknya terbuat dari bahan sejenis kaca. Pintu pesawat kemudian ditutup dari bawah ke atas, sehingga kaki-kaki mereka menjadi tidak terlihat. Pesawat itu take off dengan menyemburkan cahaya yang sangat menyilaukan. Kemudian tanpa suara sedikit pun naik ke atas. Ketika telah naik kira-kira 30 meter, tiba-tiba pesawat itu lenyap dari pandangan, seakan-akan sebuah sinar yang tiba-tiba padam. Nah, ketika kalian mendengar cerita ini, pasti yang berada di benak kita itu adalah alien kan? Atau UFO, karena itu sudah gambaran umum yang sering kita lihat di majalah-majalah, di video-video, ataupun informasi yang banyak. Lalu apa kata jinnya? Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, bahwa mereka adalah jin. Akan tetapi, lazimnya mereka menampakkan diri dalam sosok yang lebih tinggi dan besar daripada sosok mereka yang sesungguhnya. Jadi, jin ini mengaku bahwa itu adalah kalangannya. Otomatis jin ini pasti lebih paham kalangannya daripada kita ya, yang menganggap itu UFO. Kalau dulu memang ada produk menciptakan sebuah UFO itu milik Nazi pada saat perang. Ya, dan itu adalah akal-akalan entah siapa yang akal-akalannya sehingga mengatakan bahwa alien itu ada ya, padahal sebenarnya alien itu tidak ada. Kalau pesawatnya memang ada yang dibuat Nazi dulu, dan itu sudah dikembangkan sampai saat ini. Dari mana mereka datang, tanya aku. Entah, tetapi mungkin saja mereka itu adalah penghuni ruang cahaya yang terdapat di antara sinar merah dan awan, atau penduduk yang datang dari dasar samudra. Engkau harus melihat salinan asli dari surat yang dikirimkan oleh jin yang bernama Aksea. Berikut sampel-sampelnya. Jadi ini sampelnya yang saya terangkan.
Dengan hanya melihat stempel yang tertera pada surat yang saya tunjukkan itu, mata jin muslim sahabat saya bersinar lalu berteriak, "Ini memang stempel jin." "Bagaimana pendapatmu?" tanya saya selanjutnya. "Saya pernah melihat stempel ini beberapa kali dan juga yang sejenis ini. Saya bisa menceritakan kepadamu dengan mudah bahwa stempel ini adalah stempel jin atau manusia. Singkatnya, saya katakan bahwa ini merupakan ulah yang dikait-kaitkan oleh jin kepada manusia. Penduduk Omo itu adalah penduduk negeri jin yang beragama Masehi. Stempel yang mereka bubuhkan di sini bergambar salib dengan beberapa palang. Lebih dari itu, sifat mereka adalah sifat jin dan aroma mereka adalah aroma jin. Namun, makanan mereka adalah makanan setan." Nah, sini kita sudah mulai tercerahkan ya, mulai mengetahui bahwa UFO itu dan alien itu adalah bangsanya, karena jin itu kan dapat merubah bentuk. Makanya terkadang kita melihat di berita tentang UFO berada di lautan, nah itu bisa jadi jin yang berada di samudra. Ada juga yang berada dari atas ya, karena jin itu sangat banyak tempatnya di mana-mana. Benar, sampai-sampai dalam beberapa hal mereka menggambarkan tangan sebagai tangan yang melaksanakan berbagai tugas, dengan jari-jari dalam bentuk yang terpampang dengan jelas. Itulah biasanya yang menjadi ciri-ciri jin, di samping kemampuannya untuk menampakkan diri dalam berbagai bentuk, serta kecepatan bergerak dan menggunakan peralatan yang membawa mereka dengan kecepatan yang betul-betul sulit dipercayai. Selain itu, mereka juga mempunyai tangan yang panjang dan besar sekali. Selanjutnya, saya mengatakan pula kepadanya, "Bersediakah engkau melihat beberapa lukisan yang kubuat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh seorang Inggris bernama John, yang menceritakan tentang penyeretan dirinya oleh jin sebelum peristiwa yang sama dialami oleh sekelompok orang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Catatan-catatan itu diperoleh melalui hipnotis." "Benar, benar," jawabnya. Ya, ini jinnya yang mengatakan benar. Kemudian, sesudah saya menyodorkan beberapa gambar kepadanya, tiba-tiba dia tersenyum lalu berkata, "Tidakkah engkau perhatikan wajah keduanya? Ia betul-betul mirip dengan sosok jin yang sebenarnya." Sekali lagi, jin ya. Alien itu hoax. Itu hanya produk NASA agar laris manis dan mendapatkan uang melalui itu. "Perhatikan pula tanduk yang dulu pernah engkau tanyakan kepada aku." Ya, yang masih ingat yang video sebelumnya, pasti ingat tentang tanduk-tanduk jin ya. Iya, memang benar. Tetapi bagaimana pula pendapatmu tentang kedua gambar yang juga mirip bayang-bayang cahaya manusia? Kalau ini benar, maka keduanya adalah jin pada saat ia menampakkan diri dalam bentuk lain, atau ia berada dalam sosoknya yang asli, tetapi tersembunyi di balik pakaian itu. Keduanya bergerak dengan terselubung pakaian tersebut. Apakah yang demikian itu bisa mereka lakukan dengan mudah? Jawab jinnya, tentu saja mudah. Bahkan lebih mudah dibandingkan menampakkan diri dalam wujud manusia dan bergerak dengan jasad mereka tanpa selubung. Jika saya, misalnya, memperlihatkan diri dalam sosok seperti yang sekarang saya pergunakan di hadapanmu ini, maka beratku sekitar 115 kg, dan aku masih bisa bergerak dengan ringan dan mudah. Lantas, apakah sulit bagiku untuk mengenakan pakaian yang beratnya hanya 5-20 kg saja? Jelas sekali bahwa dunia barat tidak bisa memahami tentang sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Pikir baik-baik ya, cerdas. Kita mulai cerdas ini kan, kita sudah mulai menguak sedikit-sedikit ini. Ini pertanyaan umum ini. Memang betul demikian, sampai-sampai dalam suatu peristiwa yang mereka ceritakan, mereka mengatakan bahwa salah seorang di antara mereka pernah melihat seseorang perempuan berbadan burung yang sangat aneh. Ia berambut pirang, tetapi tiba-tiba rambutnya berganti menjadi hitam,
Alih-alih mereka menganggap bahwa wanita itu telah mengecat rambutnya dalam waktu demikian singkat, mereka justru menganggap bahwa perempuan yang kedua itu adalah perempuan lain yang berwajah sama atau saudara kembarnya. Padahal sebenarnya keduanya adalah wanita yang sama. Dia adalah jin perempuan yang mempunyai kecakapan mengubah bentuk. Seterusnya, saya mengatakan, maukah engkau mendengarkan kisah tentang ditawannya Antonio da Silva dan melihat gambar-gambar yang menegaskan bahwa para penawannya adalah dari kalangan jin? Ya, sekedar untuk menambah keyakinanmu saja. Ya, tidak ada salahnya, jawabnya. Pemuda Brasil ini pergi menangkap ikan, tetapi ternyata menghilang selama berminggu-minggu. Tiba-tiba dia muncul kembali dengan membawa cerita tentang bagaimana dia ditangkap oleh 3 makhluk kerdil. 2 di antaranya mengenakan pakaian keras, seakan-akan terbuat dari logam. Sedangkan makhluk yang ketiga lebih tinggi sedikit dari yang kedua itu, kira-kira tingginya 1,2 meter. Dia tidak mengenakan pakaian logam seperti yang dikenakan oleh 2 makhluk lainnya. Ketika mereka tiba di tempat kediaman mereka, ketahuilah pemuda itu bahwa makhluk yang ketiga itu adalah pemimpin mereka. Pemuda Brasil itu melihat ada tonjolan besar di kepala makhluk yang ketiga itu. Sang pemimpin berambut panjang dengan warna merah, ujungnya sampai ke pantatnya. Dia juga melihat adanya gelembir di dagunya yang memanjang sehingga sampai ke perutnya. Alis setebal 2 jari terlihat hampir menutupi seluruh dahinya. Kulitnya tergolong terang, bermata bulat, namun lebih besar ukurannya bila dibandingkan mata manusia. Putih matanya terlihat lebih bersih ketimbang putih mata manusia. Kedua matanya selalu berkedip. Antonio tidak melihat adanya batas pinggir matanya. Seluruh sisa tubuhnya nyaris tertutup bulu tebal. Hidungnya terlihat panjang dan runcing, tampak mencuat dan sangat berbeda dengan hidung manusia pada umumnya. Telinganya betul-betul simetris, bagian bawahnya mirip telinga manusia, namun bagian atasnya lebih kuat. Mulutnya lebih kecil dibanding mulut manusia, mirip mulut ikan. Ketika mereka berbicara satu sama lain, pemuda Brasil itu tidak melihat adanya gigi pada mulut mereka. Yang penting untuk diingat tentang kisah ini adalah bahwa sosoknya yang mirip manusia itu telah membuat pemuda Brasil itu tidak terlalu takut. Sesudah itu Antonio tidak ingat apa-apa dan mereka bawa ke suatu tempat entah di mana. Mereka itu jin, komentar sahabat saya. Sekali lagi, mereka itu jin. Bentuk yang merupakan bayang-bayang seperti asap itu pun jin yang biasa melakukan pemanggilan roh si fulan atau bahkan roh Yesus dan Bunda Maria. Nah, ini kita akan bahas nanti pada video-video berikutnya. Jadi tetap stay di channel ini. Semuanya itu merupakan ulah setan yang aku kenal betul. Aku tahu semuanya itu sebagaimana jin-jin Kristen menggunakan cara itu. Bahkan digunakan pula oleh jin-jin non-Kristen lain jika mereka ingin memanggil roh orang-orang tertentu. Engkau jangan lupa saudaraku bahwa aku dulu juga Kristen, lalu aku bertobat dan masuk Islam. Selanjutnya, sambil tersenyum, dia mengatakan, aku bersumpah kepadamu, wahai saudaraku, bahwa dia adalah jin. Mungkinkah ada jin yang tidak kenal kaum dan bangsanya sendiri? Jadi, mungkinkah ada jin yang tidak mengenal kaum dan bangsanya sendiri? Tutur jin ini. Memang tuh masuk di logika ya. Bahkan semua peristiwa yang engkau ceritakan kepadaku tadi adalah peristiwa-peristiwa yang direkayasa oleh jin. Seluruh karakternya cocok dengan ciri-ciri mereka, akan tetapi masih ada satu yang belum engkau sebutkan, yakni tentang gerak makhluk tersebut, sebab gerakan jin sungguh sangat cepat sekali. Saya memotong ceritanya dengan mengatakan, ada peristiwa lain yang mereka sebut dengan kasus Palfidares, yang dipublikasikan oleh penulis Fabio Terba dalam bukunya yang berjudul UFO dan Rahasianya. Di situ antara lain diceritakan bahwa ada seorang Amerika Latin bernama Carlos Palfidares yang tinggal di Buenos Aires.
Suatu hari, Palfideres berangkat menuju suatu perkebunan. Tiba-tiba dia melihat 3 sosok yang bergerak di atas air danau di dekat gubuk yang ada di tempat itu. Tanpa air itu sendiri ikut bergerak, seakan-akan mereka adalah makhluk yang tergantung di udara. Palfidares mendekati mereka sampai pada jarak sekitar 80 meter. Ternyata ketiga makhluk itu terdiri dari 2 laki-laki, 1 perempuan. Palfidares memanggil-manggil mereka, sehingga ketiga makhluk itu menoleh ke arahnya, dan segera bersembunyi di bagian lain danau itu. Mereka menjauh kira-kira 300 meter. Palfidares benar-benar terkejut, karena dia tidak mengerti dengan cara apa mereka dapat berpindah secepat itu. Yang perempuan tingginya 160 cm dan berpakaian hitam. Rambutnya yang juga hitam terlihat panjang. Ketika dia bergerak-gerak, di bagian bawah betisnya terdapat sepasang sirip yang mengarah ke samping, mirip sayap. Sedangkan yang laki-laki, keduanya sedikit lebih pendek daripada perempuan. Palfidares bisa memastikan hal itu ketika mereka bertiga berdiri berdampingan. Kedua laki-laki itu memiliki tinggi yang betul-betul sama. Keduanya seakan-akan telanjang kulit, dan kulit mereka mirip kulit manusia yang sering terkena sinar matahari. Ternyata kedua laki-laki tidak telanjang, tetapi mengenakan semacam pakaian ketat yang tidak memiliki sambungan. Keduanya berambut coklat dan menempel di kulit kepalanya sedemikian rupa seakan-akan didekatkan atau dilekatkan dengan lem. Ternyata kulit mereka putih, berdahi lebar dan bermata kecil. Mereka berjalan tanpa menggerakkan tangan dan kaki mereka, seakan-akan anggota tubuh mereka terpancang pada tubuh mereka. Seketika Palfidares melihat mereka untuk kesekian kalinya. Dia melihat sebuah kendaraan listrik dengan sinar sangat terang. Kendaraan itu berukuran 5 kali 6 meter. Dengan tinggi antara 2 sampai 3 meter, kendaraan itu memancarkan sinar terang dengan radius sekitar 40 meter. Mirip sinar yang keluar dari sebuah proyektor di gedung bioskop. Nah, kalau masuk berita ini pasti dikatakan UFO lagi kan. Sinar itu mengenai muka Palfidares dan dia merasakan matanya seakan-akan menjadi buta. Panas yang dipancarkan oleh cahaya itu membuat Palfidares mengurungkan niatnya untuk lebih mendekati mereka. Dia turun ke dalam air dan mencoba mendekati makhluk asing itu sampai sejarak 150 meter. Tetapi dia tidak bisa lebih dekat lagi, karena tiba-tiba sebuah dinding tak terlihat menghalangi geraknya dari arah depan. Rintangan tak terlihat itu terasa seperti mendesaknya. Betapapun dia mencoba melawannya, kendaraan itu terus mengikuti gerak mereka dengan jarak 30 atau 40 meter. Mereka terus-menerus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Si perempuan tampaknya adalah pemimpin mereka, dan dia selalu berada di depan. Sekali waktu, ketika dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kendaraan listrik itu, maka salah satu di antara kedua makhluk laki-laki mendekati kendaraan itu, segera menjauh darinya sekitar sejarak 30 meter. Mereka berkomunikasi dengan bahasa yang betul-betul asing, dengan suara mirip suara radio yang terpasang tidak tepat pada gelombangnya. Suara mereka tetap terdengar jelas, sekalipun saat itu udara sedang vakum. Sesudah itu, ketiga makhluk asing tersebut menjauh dengan cepat, seakan-akan membentuk 3 garis di atas tanah. Mereka mengubah diri dalam bentuk yang tidak begitu jelas dalam pandangan Palfidares. Tetapi dia bisa melihat adanya seekor babi yang melengking ketakutan yang jungkir balik diterjang oleh sesuatu makhluk dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Jadi ada kecepatan, lalu tiba-tiba babi-babi itu bergulingan ya. Segera sesudah itu, Palfidares mencium bau wangi. Tidak lama kemudian, dia merasa mengantuk dan lemas. Beberapa saat lamanya, ketika kondisinya sudah pulih, dia tidak lagi melihat makhluk-makhluk asing dan benda bercahaya yang telah menarik perhatiannya selama lebih dari 1,5 jam itu. Sejak peristiwa itu, babi dan beberapa ekor binatang ternak yang kabur dari kandangnya akibat terjangan benda terbang yang tidak dikenal itu.
tidak mau kembali ke kandangnya sekalipun Palfidares telah mencarinya ke sana kemari. Jin muslim sahabat saya itu tersenyum, lalu berkata, "Apa komentarmu terhadap peristiwa tersebut?" Begitupun kalian yang menonton video ini, kira-kira apa komentarmu? Pasti kita semua sama, itu adalah UFO dan alien, ya. Lalu si penanya ini mengatakan, "Tentu saja mereka adalah jin," jawab saya. "Kecepatan bergerak seperti itu hanya merekalah yang bisa melakukannya. Tentang tabir tak terlihat menghalangi Palfidares untuk mendekat. Saya pikir itu hanyalah rasa takut yang membuat dia tidak bisa bergerak. Bau harum adalah bau yang memang biasa ada pada jin. Sedangkan babi dan binatang-binatang lainnya yang dapat melihat wujud mereka yang hakiki tidak mau pulang lagi ke kandang mereka." Jadi hewan juga kena mental, ya. Karena mereka tahu bahwa kawan-kawan makhluk asing itu kini menetap di kandangnya. Anak-anak kecil yang masih berusia 1 hingga 2 tahun dapat melihat jin dalam bentuk mereka yang asli. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, "Jika kalian mendengar ringkikan keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, sebab keledai tersebut telah melihat setan. Dan jika kamu mendengar kokok ayam jantan, maka mintalah kepada Allah anugerahnya, sebab ayam jantan itu sedang melihat malaikat. Sekarang engkau sudah tahu secara lengkap. Karena itu, kemukakanlah kebenaran yang engkau ketahui ke seluruh dunia, sehingga tidak lagi ada kegelapan yang ditimbulkan oleh tipu muslihat jin dan yang berbentuk karena dugaan-dugaan yang salah." Ya, di sini jin ini sudah mengatakan, silahkan sebarkan kepada penduduk dunia bahwa semua itu atau yang berkaitan UFO dan sebagainya adalah "Aku betul-betul heran mengapa para sarjana barat tidak bisa memahami bahwa di sekitar mereka ada jin dan setan, sedangkan salah seorang di antara mereka, yakni Salvador Prexido dari Puerto Rico, jelas-jelas mengakuinya dalam bukunya yang berjudul Akal Batin Setan. Dia makhluk tak dikenal, tidak membuktikan apapun kecuali bahwa makhluk-makhluk itu adalah setan. Kita bisa mengungkapkan hal itu dengan ungkapan lain bahwa dalam banyak kasus datangnya iblis ke suatu tempat, maka kedatangannya tidak mungkin dia lakukan kecuali dalam bentuk makhluk tak dikenal, di samping kemampuannya untuk menampakkan diri dalam bentuk manusia." "Itulah sebagian dari jin," jawab jin muslim ini. "Tapi tidaklah penting datangnya iblis itu sendiri, sebab mereka itu kalau bukan anak buah iblis dapat dipastikan adalah jin yang berdiam di satu tempat dan memperlihatkan diri dalam peristiwa-peristiwa yang ganjil-ganjil. Atau mereka bermaksud menunjukkan adanya satu tempat tertentu. Aku akan mengatakan kepadamu dan kepada seluruh manusia di dunia tentang satu hal, yakni apabila mereka berhadapan dengan seorang manusia muslim yang bertakwa dan kuat akidahnya, lalu orang itu membaca ayat kursi dan ayat-ayat pertama dalam surah As-Saffat, pasti mereka terbakar dengan kekuatan yang diberikan Allah atau lari lintang pukang tanpa mau kembali lagi ke tempat itu." Jadi sekarang kita sudah tercerahkan dan sudah menemui jawaban apakah UFO dan alien itu benar-benar ada makhluk di luar angkasa. Kita sudah tahu jawabannya bahwa itu adalah perwujudan jin, karena tugas jin adalah menyesatkan manusia, mengadakan propaganda, dan sebagainya. Dan NASA mengambil itu sebagai ladang bisnis. Karena bagaimana mau bisnisnya jalan, dia kan produknya luar angkasa. Jadi dia menciptakan makhluk seolah-olah ada makhluk di luar angkasa, ya. Jadi sekali lagi jangan tertipu. Ya, kita harus mulai cerdas dan sebarkan ini ke teman-teman kalian yang sangat percaya kepada UFO dan alien dan sebagainya. Karena ya kita sudah tahu UFO itu hoax, alien itu hoax, ya. Kecuali kapal yang memang diciptakan oleh Nazi yang berbentuk UFO itu memang ada, ya. Tapi sekarang
produksinya sudah tidak terlalu banyak lagi ya, dan itu disembunyikan. Oke, sampai sini semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang video selanjutnya, yaitu kita akan masuk lebih dalam lagi tentang perkawinan jin dan bagaimana jin mengawini manusia. Apakah manusia bisa memiliki anak dari hasil hubungan itu, hubungan dari jin? Kita akan bahas ke video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.